Pulau Tegal. Panorama indah pasir putih dan laut biru yang hangat menyuguhkan suasana tenang dan alami. Cocok untuk diberdayakan menjadi tempat pariwisata non eksotis. Namun sayang, pulau yang berada di Desa Gebang, Kabupaten Pesawaran, kondisinya sangat memprihatinkan. Terlihat dengan tidak adanya fasilitas umum seperti puskesmas, jaringan listrik PLN, pasar, sekolah, jalan umum, hingga tempat mandi cuci kakus. Untuk bisa sampai ke pulau ini membutuhkan waktu sekitar 20-40 menit lewat dermaga pantai Sari Ringgung dengan menyeberangi lautan menggunakan kapal milik warga. Pulau yang luasnya kurang lebih 98 hektar area ini rata-rata penduduknya bersuku Sunda. Kurang lebih 120 jiwa yang menempati Pulau Tegal, ada yang berprofesi sebagai petani, buruh penambang laut, maupun pemilik kapal. Masyarakat Pulau Tegal kurang mendapatkan pendidikan. Rata-rata warga yang berumur 30 tahun ke atas buta huruf. Jadi gimana sih Bu keadaan warga di sini gitu? Warga di Pulau Tegal ini ya seperti ini Mbak, banyak kekurangan. Ada apa aja sih Bu yang kurang selain kayak distrik atau sekolah atau gimana Bu? Ya apa ya, ekonomi ya, terutama ekonomi ya yang kurang. Ya listrik juga, di pulau ini belum ada MCK, makanya kalau kita kedatangan tamu itu susah. Ya kalau air bersih dari sumur masing-masing aja. Pemerintah pernah sempat kesini nggak sih Bu untuk ngecek keadaan di sini atau gimana gitu? Terakhir pernah ada wakil bupati tahun 2000 berapa ya Kak? 2016. Berarti baru banget ya Bu ya? Iya. Itu gimana sih Bu, warga di sini sebenarnya kalau misalnya dikasih kayak beras raskin itu katanya nggak mau ngambil atau gimana gitu? Nggak ada yang nggak mau ngambil, justru tahun 2017 ini belum pernah keluar. Oh, belum keluar. Iya, bahkan kami sebenarnya berharap. Itu kemarin itu terakhir kapan sih Bu beras raskin itu ada? Bulan 11 2016. Oh, 2016. Sampai sekarang belum ada. Iya. Kalau warga di sini pendidikannya gimana sih Bu? Kalau yang udah seusia saya, itu buta huruf, Mbak. Gitu. Terus kalau misalnya yang anak-anak itu gimana Bu? Kalau anak-anak sekarang sebagian ya sekolah ke luar, sebagian lagi cuman mengikuti pelajaran di rumah baca di sebelah barat pulau ini. Keluarnya itu dari Pulau Tegal atau gimana? Iya, dari Pulau Tegal. Pagi berangkat, sore Ke dijemput. mana itu Bu kalau? Ada yang ke Hanura, ada yang ke Sidodadi. Tanah Pulau Tegal dimiliki oleh seorang pribumi yang kini tinggal di Tanjung Karang. Nasib tempat tinggal warga tergantung oleh pemilik pulaunya. Tempat tinggal mereka bisa saja sewaktu-waktu digusur. Pemilik memang membolehkan warga tinggal dengan syarat bangunan di sana bukan bangunan permanen. Pulau ini menjadi pilihan UKM Mapala Unila untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 April 2017. Latar belakangnya apa? Adanya kegiatan ini? Latar belakang kegiatan ini sebenarnya untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April kemarin. Tapi kita mengambil 3 hari, tanggal 21, 22, dan 23. Kenapa kok cuma 3 hari? Karena kegiatan kita emang cukupnya waktu 3 hari. Dia itu ada 3 rangkaian kegiatan, penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Nah, kita ngambil penelitian tentang Pulau Tegal, terus pengabdiannya tentang pembuatan keripik untuk masyarakat di sini biar bisa untuk dijual dan menambah penghasilan. Dan untuk pendidikannya kita memberi pendidikan lingkungan sama anak-anak yang ada di sini. Oh ya, jadi bagaimana tanggapan kamu tentang kegiatan ini gitu? Buat kedepannya gimana gitu harapannya? Harapannya ya kita mau Pulau Tegal ini maju ya, maju. Abis itu masyarakatnya sejahtera dalam hal bentuk kecil pun, dan kita bisa ini menjadikan ini kayak desa binaan kita gitu. Dan nggak berharap nggak cuma sekali ini aja ada kegiatan di sini, kita juga mau berlanjut gitu. Kendala-kendala yang dihadapi apa sih? Kendala-kendala yang dihadapin ini kayak komunikasi sama warga masyarakat di sini,
karena masyarakat yang di sini kan jauh-jauh tuh tempatnya, jadi untuk ngumpulin mereka semua itu kendalanya susah gitu. Harus ada koordinasi dari beberapa hari gitu, dan mereka juga ada kegiatan lain, jadi untuk kumpul di sini susah gitu. UKM Mapala Unila akan mengajukan permasalahan tersebut ke pihak pemerintah agar dapat ditangani lebih lanjut. Selain itu, akan dilakukan kegiatan seminar untuk membedah keluhan-keluhan masyarakat di Pulau Tegal. Kita menyikapi minimnya bantuan ya dari pemerintah terhadap Pulau Tegal ini, karena di sini terkhusus untuk pendidikan maupun ke masyarakatnya itu kurang ada perhatiannya seperti itu. Pendidikan pun anak-anak di sini tidak ada pendidikan formal, hanya ada pendidikan baca. Itu udah lumayan lah dibandingkan tahun lalu yang memang benar-benar tidak ada. Gitu. Harapan kakak ke depannya gimana nih buat masyarakat sama Mapalanya sendiri? Ya kalau harapan saya semoga ini kan kita kerjasama dengan masyarakat Pulau Tegal ini, ya semoga kedepannya jalinan kerjasama ini semakin baik gitu. Mapala sendiri bisa berkontribusi dalam membantu kemajuan di Pulau Tegal ini, terkhusus di bidang pendidikan maupun di ekonomi masyarakat seperti itu. Gimana sih Kak membantunya biar kerjasama sama pemerintah itu gimana gitu biar? Makanya itu ini adalah awal dari kami kerjasama. Diharapkan setelah kegiatan ini kami bisa mengaudiensikannya ke pemerintah. Jadi ada program lanjutan setelah program pengabdian kita ini. Nanti kita adakan seminar yang di sana kita membedah apa saja keluhan-keluhan di Pulau Tegal yang memang tidak ada bantuannya seperti itu. Semoga ya bisa dilihatlah oleh pemerintah. Banyak relawan yang datang berkunjung ke Pulau Tegal dan sering melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan pendidikan. Banyak relawan, salah satunya organisasi Sukarelawan Peduli Pendidikan Pulau Tegal, disingkat SP3T. Pernah ngajak kerja sama pemerintah nggak sih Bu kalau misalnya kayak gitu, atau kalau misalnya sama pemerintah lebih susah gitu? Jadi bukan masalah susah. Pemerintah itu, adik kan masih muda ya. iya. Pemerintah itu semua berskala anggaran. Anggaran itu semua di Januari dan harus ada banggar namanya. Udahlah kesana sananya. Jadi kalau kita mau tunggu pemerintah, ya tunggu dikasih anggaran. Nah kalau pemerintah nggak tahu tentang ini, gimana mau ngasih anggaran mereka? Nah jadi salah satu kewajiban kita juga membuka mata seluruh yang ada di Provinsi Lampung, mungkin juga di luar. Ya ada loh di tengah-tengah zaman tahun 2017 anak yang nggak sekolah, gitu loh. Ada, dan itu harus diputus dari sekarang. Kalau enggak 5-10 tahun yang akan datang tambah banyak SDM yang enggak berkualitas di Indonesia ini, Mbak. Iya. Nah, salah satu pemasoknya pasti Pulau Tegal. Gitu. Iya. Harapan Ibu dengan kedepannya gimana sih Bu nanti? Kalau harapan saya sih anak-anak ini bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak dari pemerintah. Baik itu secara layanan guru-gurunya yang profesional maupun kesempatan mereka untuk keluar itu bisa gitu, untuk sekolah. Kalau saya kan tadi cuma PKBM aja, kalau bisa sih mereka sekolah yang sungguh-sungguh formal dan mereka sadar bahwa sekolah itu perlu, karena bukan salah pemerintah aja juga, karena dari masyarakatnya sendiri motivasi belajarnya memang kurang. Kenapa kurang? Kita juga nggak bisa nyalain masyarakat. Untuk sampai ke rumah baca, beberapa anak Pulau Tegal harus menyeberangi laut terlebih dahulu. Tekad anak-anak Pulau Tegal untuk meraih masa depan yang lebih baik sangat tinggi. Di rumah bacalah, anak-anak bisa belajar dan bermain. Berbagai rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan, seperti pelatihan pembuatan dan pemasaran keripik pisang dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, pendidikan dini terkait lingkungan hidup, serta penelitian tentang kondisi masyarakat sekitar. Kegiatan ini ditutup dengan bersih-bersih pantai.